Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Irwan di channel NDS, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa teori, dan salah satunya adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini dalam mata kuliah konsentrasi dakwah dan komunikasi diampu oleh Profesor Dr. Haji Melati Amin MA dan Dr. Farid Ali MA. Dan mata kuliah difusi inovasi ini merupakan salah satu teori yang akan kita kupas tuntas sekali. Pemirsa, manusia dengan akalnya itu dapat menunjukkan keajaiban anugerah Tuhan dengan kemampuannya berbagai macam sarana yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan, mengembangkan untuk kemajuan dan kesejahteraannya. Lalu apa sebenarnya pengertian dari difusi inovasi? Pemirsa, difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Everett Roger pada tahun 1994 melalui bukunya berjudul Diffusion of Innovation. Nah, difusi inovasi sendiri terdiri dari dua padanan kata, difusi dan inovasi. Nah, pemirsa, Roger 1883 mendefinisikan difusi sebagai salah satu proses di mana satu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam berbagai proses, di mana inovasi itu dikomunikasikan melalui para anggota sistem sosial, atau the process by which an innovation is communicated through the time channel of working among the members of social system. Nah, di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yakni suatu proses perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Nah, untuk inovasinya adalah suatu gagasan, praktek, benda yang dianggap dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Artinya difusi inovasi itu baru, terbarukan. Nah, ungkapan dirasa haru terhadap suatu ide, praktek atau oleh benda sebagian orang. Nah, itu belum tentu pada bagian yang lain. Yang menariknya, tujuan utama dari difusi inovasi adalah merupakan adopsi dari suatu ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat oleh anggota sistem sosial tertentu. Nah, ini pemirsa, sebenarnya sejarah perkembangan difusi inovasi seperti apa? Jadi munculnya teori ini, difusi inovasi ini dimulai sejak abad ke-20, tepatnya pada tahun 1903 yang lalu, ketika salah seorang sosiolog Prancis yang bernama Gabriel Tarde memperkenalkan kurva difusi berbentuk S, ya. S seperti diffusion curve. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi oleh sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Nah, pada kurva ini ada dua sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lain menggambarkan dimensi waktu. Nah, kemudian pada tahun 1940 dua orang sosiolog, Besserian dan Neil Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida para petani di Iowa, Amerika Serikat. Nah, hasil penelitian ini memperbaharui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasi kurva S. Salah satu kesimpulan penelitian Ria dan Gross menyatakan bahwa the rate of adoption of the agricultural innovation follow and shaped normal curve when not and communicative basis of time. Perkembangan dari teori difusi inovasi terjadi itu pada tahun 1960. Apa yang menarik dari difusi inovasi? Ini elemen-elemennya sesuai dengan penelitian Rogers. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi ini terkait dengan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru. Kemudian yang kedua adalah saluran komunikasi. Ini alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari suatu kepada penerima. Kemudian yang berikutnya jangka waktu. Jangka waktu itu keputusan proses visual. Kemudian yang berikutnya adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dan dalam kerjasama untuk memecahkan satu masalah. Kemudian tahapan-tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Pertama, tahapannya adalah tahap munculnya pengetahuan atau knowledge. Ya. Knowledge ketika seorang individu atau unit pengambilan keputusan lain diarahkan untuk memahami eksistensi. Yang kedua adalah tahap persuasi. Nah, persuasi ini
ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan memutus sikap baik atau tidak baik. Yang berikutnya ketiga adalah tahap keputusan atau decision, muncul ketika seorang individu untuk mengambil keputusan. Dan yang berikutnya tahapan implementasi atau implementation, ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lain yang menetapkan penggunaan satu inovasi tertentu. Dan yang berikutnya terakhir tahapan konfirmasi atau confirmation, ketika seorang individu atau unit pengambilan keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan dan penolakan suatu inovasi sebelumnya. Pemirsa, luar biasa dari teori ini, dan gambaran pengelompokan adopter itu dapat dilihat. Yang pertama adalah inovator itu sekitar 2,5%, kemudian perintis atau pelopor ya early adopters itu 13,5%, atau early majority pengikut dini 34%, late majority pengikut akhir 34%, dan kelompok kolot atau tradisional itu mencapai 16%. Nah, yang paling lebih menarik juga ini pemirsa terkait penerapan dan ketertarikan teori. Ini teori inovasi ini dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Itu menurut Rogers dan Schumacher, inovasi merupakan awal untuk terjadinya satu perubahan sosial, dan perubahan sosial pada saya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Baik pemirsa, saya kira itu teori pertama, teori divisi inovasi, dan berikutnya kita akan jangan pindahkan channel Anda karena kita masih berada di untuk membahas satu teori lagi yang namanya teori spiral keheningan atau kebisuan. Berbicara soal komunikasi, yang perlu kita adalah definisinya komunikasi itu sendiri. Pengertian komunikasi secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antar dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Nah, komunikasi itu banyak dilakukan oleh banyak cara, secara verbal, non-verbal. Makanya dalam teori spiral kebisuan ini atau keheningan ini, itu komunikasi penyampaian informasinya melalui pesan ide, kemudian gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Itu agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Namun dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, pemirsa, terkait dengan teori kebisuan ini atau spiral kebisuan, itu pengaruh media terhadap diri individu itu seringkali bersifat sangat halus sehingga tidak terasa, namun terkadang sangat kuat dan langsung. Ya, gagasan awal mengenai hal ini diperkirakan muncul pertama kali pada tahun 1930 dan 1950-an. Ini di salah-salah ilmuwan Elizabeth Noll dan Neumann. Inilah yang pertama kali mengajukan gagasan mengenai teori yang dinamakan teori spiral kebisuan. Apa itu teori spiral kebisuan? Teori spiral kebisuan mengajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu publik merupakan suatu pandangan minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengungkapkan pandangannya. Sedangkan mereka yang meyakini bahwa pandangannya mewakili mayoritas cenderung untuk mengungkapkan kepada orang lain. Nah, Neumann berpendapat media lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas akan cenderung kurang tegas dalam mengungkapkan pandangannya. Dan hal ini mendorong terjadinya spiral komunikasi yang menuju ke bawah. Mereka memiliki pandangan mengenai menjadi minoritas biasanya cenderung untuk berhati-hati dan berbicara atau bahkan diam saja. Nah, itulah teori kebisuan dan masalah teori spiral atau kebisuan ini. Nah, dalam opini publik, pemirsa, topi-topi yang terkait dengan opini publik itu tidak saja menjadi perhatian para sarjana komunikasi, tetapi juga menjadi kajian ilmu politik, sebagaimana halnya Noll dan Neumann yang bekerja sebagai peneliti politik di Jerman. Nah, sebagai seorang peneliti, dia memperhatikan bahwa opini publik adalah sebagai istilah yang telah diterima secara luas oleh masyarakat, namun seringkali diartikan atau dipahami secara berbeda-beda. Misalnya opini publik. Nah, ini menariknya ini teori spiral kebisuan ini karena bisa kita gambarkan interpretasi terhadap istilah opini publik itu seringkali terjadi kekeliruan.
Hal ini didorong untuk mengumpulkan lebih dari 50 pengertian atau definisi mengenai opini publik. Terdapat pengertian hukum atau legal pada istilah publik, ya, kata saya mengacu pada sesuatu yang terbuka terhadap semua orang, seperti istilah wilayah publik atau kawasan publik. Nah, teori kebisuan ini, spiral kebisuan, kalau dari sisi sosial psikologis publik, ini seringkali diabaikan dalam berbagai definisi mengenai opini publik. Namun inilah makna yang dirasakan orang melalui kulit sosial mereka yang peka. Jadi suatu opini adalah sebuah pernyataan dari sikap dan opini yang dapat berubah-ubah dalam hal intensitas dan stabilitasnya. Kemudian Noel dan Neumann juga mendefinisikan opini publik sebagai sikap atau perilaku yang harus dikemukakan seseorang di depan publik jika ia tidak ingin dirinya terisolasi dalam wilayah kontroversi atau perubahan opini publik adalah sikap yang dapat ditujukan seseorang tanpa bahaya isolasi terhadap dirinya. Yang paling penting adalah teori spiral keheningan ini menyadarkan gagasannya pada 3 pernyataan atau asumsi. Ya. Apa itu asumsinya? Pertama adalah individu dengan pandangan menyimpang terancam dari terisolir dari masyarakat. Yang kedua, kekhawatiran akan terisolirnya menyebabkan individu selalu mempertimbangkan situasi iklim pendapat sepanjang waktu. Dan yang berikutnya adalah perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian terhadap opini publik. Pemirsa, saya kira itu 2 teori. Pertama teori divisi inovasi, yang kemudian kedua teori spiral keheningan atau kebisuan. Sukses. Satu teori lagi akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Nurdin Daka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan daripada diskusi kita pada siang ini dari teori pertama tadi, teori kedua, sekarang masuk di teori ketiga, yakni teori akomodasi komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Harold Gilles dan koleganya berkaitan dengan penyelesaian interpersonal dan interaksi komunikasi. Hal ini didasarkan pada observasi bahwa komunikator sering kelihatan menirukan perilaku satu sama lain. Teori akomodasi komunikasi berawal pada tahun 1973 ketika Gilles pertama kali memperkenalkan pemikiran mengenai model mobilitas action yang didasarkan pada berbagai aksen yang dapat didengar dalam situasi wawancara. Terus teori akomodasi komunikasi ini memiliki tahap dalam akomodasinya atau dalam beradaptasinya. Teori akomodasi komunikasi katakan bahwa dalam percakapan orang memiliki pilihan, yaitu konvergensi, divergensi, dan akomodasi berlebihan. Dalam Richard 2007. Konvergensi adalah proses pertama yang berhubungan dengan teori akomodasi komunikasi. Ini adalah konvergensi. Gilles, Nicholas Copeland, dan Justin Copeland di tahun 1991 mendefinisikan bahwa konvergensi adalah strategi di mana individu beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Yang kedua, divergensi. Divergensi adalah terdapat proses di mana satu atau dua komunikator untuk mengakomodasi komunikasi antara mereka. Strategi yang digunakan dan menunjukkan perbedaan masing-masing komunikator baik dalam segi verbal maupun non-verbal disebut dengan divergensi. Divergensi berbeda dengan konvergensi. Apabila konvergensi adalah strategi bagaimana dia dapat beradaptasi dengan orang lain, sedangkan divergensi adalah ketika di mana tidak adanya usaha dari para pembicara untuk menunjukkan persamaan di antara mereka.
atau tidak ada kekhawatiran apabila mereka tidak mengakomodasi satu sama lain. Yang ketiga, akomodasi berlebihan. Jadi ada di konvergensi, hipergengsi, dan akomodasi berlebihan, yaitu label yang diberikan kepada pembicara yang dianggap pendengar terlalu berlebihan. Istilah ini diberikan kepada orang yang walaupun bertindak berdasarkan niat yang baik, justru dianggap merendahkan. Akomodasi berlebihan biasanya menyebabkan pendengar untuk mempersiapkan diri mereka tidak setara. Terdapat nampak yang serius dari akomodasi berlebihan, termasuk kehilangan motivasi untuk mempelajari bahasa lebih jauh, menghindari percakapan, dan membentuk sikap negatif terhadap pembicara dan juga masyarakat. Jika salah satu tujuan komunikasi adalah mencapai makna yang dimaksudkan, akomodasi berlebihan merupakan penghalang utama bagi tujuan tersebut. Dari analisis dikemukakan di atas, maka fungsi dari akomodasi komunikasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi menjelaskan. Kedua, fungsi meramalkan. Ketiga, fungsi memberikan pandangan. Empat, fungsi memberikan strategi. Inilah di teori akomodasi komunikasi yang telah dipresentasikan di mata kuliah pemikiran komunikasi Islam, ya, teori dan komunikasi Islam. Yang pertama tadi teori apa tadi, Pak? Teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi oleh Pak Irwan. Ya. Teori kedua, teori spiral keheningan atau kebisuan oleh Ibu Patali. Spiral atau keheningan Ibu Patali, dan teori akomodasi komunikasi oleh Nording. Ini tiga teori yang sementara kita dialektikakan, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran bersama bahwa kita belajar untuk mencapai titik-titik kumulasi pemikiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari mahasiswa semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NDS, salam dari kebersamaan bersama. Jadi lagi kerja. Pak Jihad, gimana melihat teman-teman ini belajar? Ya, alhamdulillah, karena ini adalah sebuah semangat untuk terus memperkaya khasanah keilmuan kita. Karena ilmu itu terus berkembang, makanya belajar itu adalah sebuah kewajiban.